Meskipun menggunakan istilah negosiasi, alih-alih berfokus produktif di meja perundingan, nyatanya Amerika Serikat dan sekutunya Israel terus memberikan tekanan kepada Iran. Selain mengerahkan kapal induk, Amerika Serikat juga mengancam akan memberikan sanksi bagi negara-negara yang mendukung Iran. Apakah ini sebenarnya bentuk intimidasi berkedok diplomasi? Kita akan membahasnya bersama kontributor Metro TV di Iran, Ismail Amin. Selamat sore, Mas Ismail. Ya, selamat sore Mas Iqbal. Dan Selamat mantan sore, Dubes Pak Dian. Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit. Pak Dian, apa kabar? Alhamdulillah Mas Iqbal, selamat sore semuanya, Baik. selamat sore pemirsa. Mas Ismail sekarang sedang di Tehran. Mas Ismail, Trump kembali mengerahkan kapal induk ke perairan Timur Tengah. Alasannya antisipasi kalau negosiasi nuklir Amerika Serikat dan Iran tidak mencapai kesepakatan. Jadi sejauh ini bagaimana sikap pemerintah Iran terhadap negosiasi nuklir itu, Mas Ismail? Ya Mas Iqbal, sampai saat ini sikap Iran tetap konsisten. Jika diajak berunding, maka Iran akan siap berunding dengan syarat tidak dibawa tekanan dan ancaman. Dan itu yang dilakukan sekarang. Menlu Iran itu sudah berangkat ke Jenewa untuk melakukan putaran kedua perundingan. Dan jika hasil perundingan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak ada kesepakatan yang tercapai, Iran pun juga siap dengan opsi militer dengan ancaman apa yang telah dilakukan oleh Donald Trump. Sampai sekarang disebutkan bahwa Iran jika diajak berunding akan berunding, dan jika diajak berperang, Iran juga berada dalam kondisi siap siaga. Cuman saja Iran mengingatkan bahwa jika Amerika Serikat mengambil opsi militer dan melakukan serangan ke Iran, maka Iran akan mengubah perang menjadi perang regional dengan menyebut semua pangkalan militer yang ada di kawasan, pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan sah untuk menjadi target Iran, termasuk akan menyerang Israel karena disebut bahwa Israel adalah proksi Amerika Serikat di kawasan. Oke. Nah, Pak Dian, jadi kapal induk yang dikerahkan Amerika kan bertambah ya. Apakah ini artinya akan semakin mendekati kemungkinan serangan ataukah ini hanya ancaman agar Iran menurut dengan tuntutan Amerika Serikat dalam negosiasi nuklir, Pak Dian? Terima kasih. Pemirsa, coba kita perhatikan ya, ancaman Trump seperti ini kan udah berkali-kali lah. Dunia juga bosan kok dengar ancaman-ancaman itu. Tadi disampaikan Mas Ismail itu betul. Dalam sebuah negosiasi itu harus ada kesetaraan. Tidak bisa satu pihak mengancam pihak yang lain. Tidak akan jalan. Apalagi ancaman Trump ini tadi dikatakan mengerahkan kapal induk, sekarang mau datang satu lagi. Buat saya ternyata cuma rotasi itu, yang sebelumnya juga kan hanya rotasi, petatang-peteteng di sana, kemudian kembali lagi. Padahal secara militer pun pangkalan di kapal itu kan pangkalan militer yang mobile, bisa bergerak, menggantikan yang di Al Ubaid Doha tuh yang dulu hancur sama Iran tuh. Jadi dia nggak punya pangkalan udara yang besar di kawasan, makanya penggantinya adalah kapal induk yang secara bergilir dikirim. Tapi kalau itu ditujukan untuk menggantikan rezim atau mengancam untuk sebuah negosiasi, tidak akan jalan. Apalagi menggantikan rezim. Kalau saya boleh saran sama Trump, mendingan mikir diri sendiri deh. Dia sendiri lagi nggak usah diapa-apain juga terancam kok kedudukannya akibat skandal seksnya itu. Jadi nggak usahlah lagi membual di dunia dengan mengancam akan melakukan serangan yang tidak pernah dilakukannya. Mending ngaca dan berfokus pada pembenahan dalam negerinya sendiri, jangan ngurusin negara orang. Oke. Pak Dian, tapi kalau nanti dikatakan Trump ya bahwa sebenarnya kemarin itu good talk begitu, tapi di sisi lain terus-menerus mengeluarkan ancaman. Jadi apa yang bisa kita baca dari itu? Apa yang dimaksud dengan good talk menurut Presiden Trump itu? Begini, coba kita lihat dengan Barack Obama ya, nggak usah kirim kapal induk, perjanjian bisa terwujud tuh. Artinya apa sih? Yang ada adalah saling memahami masalah posisi masing-masing, saling memahami take and give. Jangan hanya maunya sendiri didengar, sementara dia tidak mau menerima usulan yang lain. Trump datang dengan sejumlah usulan yang harus dipenuhi oleh Iran. Sampai kapanpun negosiasi tidak akan jalan. Seperti maaf kalau kita menyimpang sedikit ke World of Peace, itulah usulan Trump yang maunya dia laksanakan semuanya di bawah dia. Di Iran tidak akan bisa, dan Iran tidak akan diam menghadapi yang seperti itu.
Oke, itu yang juga masih menjadi pertanyaan besar bagaimana mungkin menentukan nasib sebuah negara tapi tidak melibatkan dari pihak negara itu sendiri. Baik Mas Ismail, jadi kalau di sana Anda melihat, merasakan sendiri apakah Iran ini menyiapkan antisipasi keamanan terhadap ancaman terbaru Trump? Karena ini cukup kata-kata yang digunakan dan armada yang dikerahkan salah satu pembawa pesawat tempur terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford. Itu kan statement yang cukup kuat ya. Apa ada antisipasi di sana yang Anda rasakan, Mas Ismail? Ya, sampai sekarang Iran tetap konsisten dan menyebut apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, termasuk membawa kapal induk terbesarnya, itu berupa ancaman dan tekanan politik untuk mempengaruhi hasil negosiasi. Sampai sekarang saya tidak melihat ada Saya tambah sedikit ya. perubahan apapun dan akan kembali ke KUM. Silakan Semua tetap dilanjutkan, Mas Ismail. berjalan secara normal dan sama sekali juga kami tidak melihat ada upaya semacam antisipasi keamanan, semacam misalnya menyiapkan kamp-kamp persembunyian atau tempat penyelamatan untuk warga jika kemudian skenario terburuk terjadi. Itu kami tidak melihat ada aktivitas seperti itu. Sebagaimana perang yang terjadi pada bulan Juni lalu. Oke, baik, kita ke Pak Dian terlebih dahulu. Kalau begitu Selama sedikit 12 ada hari kendala kami juga komunikasi. ada Oke, jadi di Iran yang kami tangkap tadi tidak memperkuat ada sistem pertahanan antisipasi. dan juga melakukan serangan yang dilakukan ke. Oke, baik Pak Dian, tadi Anda ingin menambahkan sesuatu? Silakan. Ya, begini loh. Banyak yang tidak memahami ya bahwa Iran itu sebuah negara yang sudah bertahan dari gempuran berbagai berabad-abad, merupakan negara yang punya sejarah panjang tentang arti dari sebuah gempuran dari negara lain. Buat saya begini loh, tolonglah dilihat bahwa Iran sekarang bukan Iran waktu perang sama Irak misalnya. Bukan perang ketika lawan Israel kemarin yang sudah membuktikan mampu membalas. Buat saya perang sekarang akan lebih fatal bagi Amerika, bukan hanya bagi Amerika, bagi Israel dan juga bagi kawasan. Apalagi kalau mau dilihat sekarang Cina sudah mengatakan tidak akan tinggal diam. Rusia juga di belakang Iran. Kalau mau lihat lagi persiapan Cina pun sebenarnya tidak terlihat, tapi dia sudah punya pangkalan di Djibouti loh, yang setiap saat juga bisa mengerahkan kapal-kapalnya dari sana gitu loh. Artinya gegabah sekali kalau kalau Amerika mencoba menyerang. Yang pasti kawasan akan membara dan negara kawasan Teluk tidak akan membiarkan negaranya ikut terkena getahnya dari perang antara Iran, Israel, dan Amerika. Dalam sekejap mereka akan kehilangan kemegahannya, kesejahteraannya, gedung-gedung akan hancur, investor akan lari, ekspatriat tidak akan lagi di sana. Mereka akan membangun lagi dari awal. Apakah mau? Oke, jadi terbukti ya meskipun di bawah sanksi Amerika Serikat sekian tahun lamanya ternyata tetap bertahan dan stand strong begitu. Mas Ismail, tadi seperti dinyatakan oleh Pak Dian ya, ini ancaman Amerika Serikat kan bukan hanya ke Iran tapi bahkan ke negara-negara yang mendukung Iran termasuk China dan Rusia misalnya. Nah, bagaimana pendapat warga di sana sendiri? Bagaimana pendapat warga Iran? Apakah sebenarnya sudah cukup optimis dengan kemampuan dalam negeri atau mungkin ada harapan tersendiri terhadap negara-negara yang mendukung Iran, Mas Ismail? Ya, sebagaimana pada aksi demonstrasi pada 11 Februari kemarin dalam rangka memperingati Hari Kemenangan Revolusi Islam Iran yang ke-47, bagaimana kita melihat jutaan rakyat Iran turun ke jalan, itu mereka optimis bahwa Amerika Serikat tidak akan punya keberanian untuk menyerang Iran. Mereka mengatakan bahwa kalaupun opsi itu yang diambil oleh Amerika Serikat, maka kami dalam posisi siap siaga dan berani menanggung resiko terbesar apapun. Dalam wawancara-wawancara yang ditayangkan di televisi, mereka mengatakan semboyan mereka adalah pilihannya mati atau tanah air. Mereka siap untuk senantiasa membela tanah air mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Khomeini, bahwa jangan takuti kami dengan kelaparan, karena kami adalah anak-anak Ramadan, dan jangan takut-takuti kami dengan kematian, ancam kami dengan kematian, karena kami adalah anak-anak Muharram. Dan semangat inilah yang sampai sekarang juga dianut atau
diimani oleh rakyat Iran. Kita melihat sendiri di tengah ancaman Amerika Serikat, mereka tetap turun ke jalan meramaikan hari kemenangan revolusi Islam Iran mereka. Menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rasa takut, kecemasan, dan kekhawatiran atas ancaman tersebut. Oke, baik Pak Dian, terakhir Netanyahu, seorang kriminal yang sudah ditetapkan sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Internasional dan juga diperintahkan bahkan untuk ditangkap jika mengunjungi beberapa negara. Ini bisa-bisanya ingin mendikte isi dari negosiasi antara Indonesia, maksud kami dengan antara Amerika Serikat dengan Iran soal pembubaran, bahwa setiap kesepakatan ini termasuk memindahkan semua pasokan uranium yang diperkaya dari wilayah Iran. Jadi kalau Anda melihat, apakah ini nanti akan didengarkan oleh Amerika Serikat? Sementara citra Netanyahu sendiri sudah sebegitu buruknya di dunia. Betul, betul Mas Iqbal. Kalau saya begini, lupakan Netanyahu bukan siapa-siapa kok. Tanpa Iran, tanpa Trump dia bukan siapa-siapa. Apa yang disampaikan lebih omong kosong daripada omongannya Trump. Nah, saya mau bilang begini, tolong deh, yang namanya pengayaan uranium itu hak semua negara di bawah Traktat Non-Proliferation Treaty. Iran adalah salah satu negara yang telah mematuhi pengayaannya itu. Sampai sekarang dia belum punya senjata nuklir, tapi mungkin siap kalau terpaksa ditekan. Buat saya Iran sudah siap, tadi kata Mas Ismail juga. Dulu ada namanya konsep mutual assured destruction. Iran sudah siap hancur lebur. Tapi konsekuensinya Israel pasti hancur lebur, pangkalan Amerika dan kapal induk yang berkeliaran pasti hancur lebur dengan mudah dijangkau oleh misalnya, dan yang pasti negara Arab Teluk pasti akan lebih menderita karena mereka sudah bertahun-tahun membangun negaranya hanya hancur karena akibat kegagabannya Trump. Buat saya begini, kenapa Iran kuat? Tadi bisa disingkat dengan begini. Revolusi Iran berhasil karena apa? 3 hal. Iman yang kuat, pemimpin yang hebat, dan rakyat yang bersatu. Sekarang menghadapi Amerika itu akan terulang lagi, dan rasanya Amerika tidak akan berani mengambil keputusan yang sangat berisiko tinggi terhadap bukan hanya Amerika, tapi kroninya yang namanya Israel dan negara-negara kawasan. Baik Pak Dian, terima kasih. Jadi Netanyahu tidak merupakan suatu faktor yang harus didengarkan, jadi jangan sampai ya negara kita satu circle begitu dengan negara yang pelaku genosida. Baik, terima kasih Mas Ismail, Pak Dian sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.